Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sangat senang sekali. Kenapa? Karena saya akan mempresentasikan hasil literatur review yang telah kelompok kami kaji dan telaah. Bersama teman-teman yang lebih memilih meluangkan waktu untuk menambah ilmu. Oke, saat ini saya akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu keunggulan Emergency Severity Index di IGD rumah sakit. Untuk itu, perkenalkan saya Frans Midodiki dari kelompok 5 Program Alih Jenjang Pendidikan Nurse Stikes Patria Husada Blitar. Selama beberapa menit ke depan, kita akan belajar tentang keunggulan ESI di IGD rumah sakit. Kelompok kami beranggotakan saya Frans Midodiki, selanjutnya ada Agustiono, yang ketiga ada Binti Koirin, keempat ada Indah Hidayati Ningsih, dan yang terakhir Emi Nurhayati. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pelayanan kegawat daruratan adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2009 tentang standar pelayanan minimal rumah sakit menggunakan indikator kinerja kunci atau biasa kita sebut Key Performance Indicator. Indikator-indikator tersebut antara lain kemampuan menangani atau bisa kita sebut life saving, waktu tanggap pelayanan gawat darurat kurang dari 5 menit setelah pasien datang, kepuasan pelanggan lebih dari 70%, dan kematian pasien kurang dari sama dengan 24 jam. Hal ini berkaitan dengan respon time penanganan gawat darurat. Kecepatan dan ketepatan pertolongan yang diberikan pada pasien yang datang ke IGD memerlukan standar sesuai dengan kompetensi dan kemampuan, sehingga dapat menjamin suatu penanganan gawat darurat dengan respon time yang cepat dan penanganan yang tepat. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia, serta manajemen IGD rumah sakit yang sesuai standar. Pelayanan kegawat daruratan tersebut sampai saat ini belum menunjukkan hasil maksimal, sehingga banyak dikeluhkan masyarakat. Dalam kondisi gawat darurat, kita mengenal istilah the golden period, di mana situasi ini mengartikan bahwa setiap detik sangat berharga bagi kelangsungan hidup penderita gawat darurat. Semakin panjang waktu terbuang, maka akan semakin kecil harapan hidup pasien. Sebagai langkah awal dalam sistem penanggulangan gawat darurat terpadu, triase menjadi penentu keberhasilan dalam menolong pasien. Namun, pertumbuhan proses triase ini tidak terjadi di seluruh dunia, termasuk Indonesia yang belum memiliki standar triase. Hal ini tidak ditemukannya literatur nasional yang mengidentifikasi metode triase yang digunakan tiap-tiap unit gawat darurat di Indonesia. Rumah sakit di Indonesia masih banyak yang menggunakan sistem triase konvensional yang mengadopsi dari sistem triase bencana, yang hanya mengkategorikan triase menjadi 4 prioritas, yaitu hitam, merah, kuning, dan hijau. Sistem konvensional ini tidak cocok digunakan di rumah sakit modern. Maka dari itu, kelompok kami akan membuat literatur review yang berkaitan tentang keunggulan ESI di IGD rumah sakit, yang nantinya bisa dijadikan sebagai bahan dari proses pembuatan metode triase yang berkualitas di rumah sakit. Salah satu untuk meningkatkan mutu pelayanan IGD adalah dengan menjalankan metode triase yang berkualitas. Triase adalah suatu cara untuk menseleksi atau memilah korban berdasarkan tingkat kegawatan. Menseleksi dan memilah korban tersebut bertujuan untuk mempercepat dalam memberikan pertolongan, terutama pada korban yang dalam kondisi kritis atau emergensi, sehingga nyawa korban dapat diselamatkan. Triase seharusnya segera dan tepat waktu.
Penanganan yang segera dan tepat waktu akan mengatasi masalah pasien dan mengurangi terjadinya kecacatan akibat kerusakan organ. Sistem triase instalasi gawat darurat mempunyai banyak versi dan modifikasi sesuai kondisi masing-masing rumah sakit. Sistem triase rumah sakit yang saat ini berkembang dan banyak diteliti reliabilitas, validitas, dan efektivitasnya, yaitu sistem triase 5 tingkat, antara lain ESI atau Emergency Severity Index, CTAS atau Canadian Triage Acuity Scale, MTS atau Manchester Triage Scale, dan Australian Triage Scale atau bisa kita sebut ATS. Beberapa triase 5 tingkat tersebut dinyatakan bahwa ESI merupakan triase yang paling unggul. Berikut adalah contoh triase. Yang kita tampilkan di sini adalah contoh triase konvensional. Triase konvensional menggolongkan pasien berdasarkan 4 tingkatan dengan menggunakan pengkodean warna yang saat ini masih banyak digunakan di rumah sakit. Triase konvensional ini sering disebut sebagai triase bencana yang sebenarnya sudah tidak relevan digunakan di IGD rumah sakit modern. Ini adalah contoh dari triase modifikasi 4 tingkat, yaitu ATS atau Australian Triage System. Dan yang ini adalah triase yang digambarkan, triase ESI yang digambarkan dengan algoritma. Triase ESI atau Emergency Severity Index adalah alat untuk digunakan dalam triase UGD. Algoritma triase ESI menghasilkan stratifikasi yang cepat, dapat direproduksi, dan relevan secara klinis. Pasien dibagi menjadi 5 kelompok, dari kelompok 1 yang dikategorikan paling mendesak hingga level 5 yang dikategorikan paling tidak mendesak. ESI menyediakan metode untuk mengkategorikan kondisi gawat darurat pasien berdasarkan ketajaman dan kebutuhan sumber daya. Yang dimaksud adalah sumber daya yang ada di instalasi gawat darurat tiap masing-masing rumah sakit. Metode yang kelompok kami gunakan adalah literatur review dengan menggunakan database Google Scholar dengan kata kunci triase, Emergency Severity Index atau ESI, dan instalasi gawat darurat. Kriteria inklusi yang digunakan dalam literatur review ini adalah penelitian dengan topik Emergency Severity Index dengan desain penelitian cross-seksional dan quasi-eksperimen yang berasal dari Indonesia dan jurnal yang terpublikasi pada tahun 2016 sampai tahun 2020. Berdasarkan hasil telaah, kami menyimpulkan ada 5 artikel yang digunakan dan dipilih berdasarkan kriteria inklusi. Adapun artikel tersebut adalah sebagai berikut. Efek triase ESI terhadap length of stay di instalasi gawat darurat RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal yang ditulis oleh Denny Irawan, Woro Hapsari, Johan Teddy Kurniawan. Penelitian kedua adalah hubungan antara level Emergency Severity Index dengan kepuasan pasien di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Sidowaras dengan penulis Regina Kurniasari. Jurnal ketiga atau penelitian ketiga adalah perbandingan metode triase modifikasi 4 tingkat dengan triase 5 tingkat ESI berdasarkan tingkat akurasi di RSUD Cibabat. Ditulis oleh Yusten Tria Agustin Minggawati, Ahmad Farid, dan Ayu Prawesti Priambodo. Jurnal keempat adalah efektivitas penggunaan sistem triase Emergency Severity Index terhadap response time triase di instalasi gawat darurat RSD Dr. Subandi Jember dengan penulis Dani Masita Sari. Jurnal terakhir adalah penerapan Emergency Severity Index terhadap response time pasien di IGD PKU Muhammadiyah Gombong dengan penulis Zainab Kartika Bahari, Putra Agina Widyaswara Suwaryo, dan Endah Setianingsih. Berdasarkan hasil telaah, kami menyimpulkan keunggulan ESI berdasarkan response time, akurasi, length of stay, dan kepuasan pasien terhadap ESI. Akan kami bahas satu persatu.
mulai dari respon time pada ESI. Salah satu indikator mutu pelayanan IGD adalah kemampuan menangani life saving dengan respon time kurang dari 5 menit. Respon time atau waktu tanggap merupakan gabungan dari waktu tanggap pasien tiba di depan pintu rumah sakit sampai mendapat respon dari petugas IGD dengan waktu pelayanan yang diperlukan sampai proses penanganan gawat daruratan selesai. Hasil penelitian Bahari DKK pada tahun 2019 diketahui terdapat pengaruh ketepatan penerapan triase ESI terhadap respon time pasien di IGD. Ketepatan penerapan ESI di IGD PKU Muhammadiyah Gombong menunjukkan kategori tepat. Respon time berdasarkan level triase ESI menunjukkan respon time kategori cepat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respon time pasien IGD berdasarkan level triase ESI dominan pada kategori cepat yang berjumlah 77 pasien atau 82,8%. Triase pada kategori sedang terjadi pada ESI 1 dengan jumlah 16 atau 17,2% dengan respon time 1 menit. Selain respon time yang cepat, ESI juga menunjukkan ketepatan dalam menentukan tingkat kegawatan pasien. Hasil penelitian mengenai ketepatan menunjukkan bahwa level triase ESI lebih dominan pada kategori ESI 3 yang berjumlah 46 pasien atau 49,5%. Dan triase kategori tepat berjumlah 83 pasien atau 89,2%. Kecepatan dan ketepatan ini disebabkan karena triase ESI yang mudah dalam pengkategoriannya. Jika dibandingkan dengan triase konvensional, respon time triase ESI lebih efektif digunakan, dengan respon time rata-rata 4 menit 30 detik. Dan pada triase konvensional didapatkan rata-rata respon time 6 menit 62 detik. Hal ini menunjukkan bahwa respon time pada triase ESI lebih cepat 2 menit dibandingkan dengan triase konvensional. Pembahasan selanjutnya mengenai akurasi triase pada ESI. Penelitian SARI tahun 2020, tingkat akurasi triase menjadi tingkat modifikasi ATS dan ESI tidak berbeda secara nyata. Namun, pada penelitian ini, tingkat keakuratan triase digambarkan menjadi over triase, expected triase, dan under triase. Berdasarkan hasil keakuratan ini, triase ESI lebih unggul jika dibandingkan dengan triase 4 tingkat modifikasi ATS. Dikarenakan triase ESI memiliki expected triase dan under triase lebih baik. Hal tersebut berdasarkan data bahwa hasil keputusan triase ESI lebih banyak memberikan keputusan expected triase sebesar 76,3%, sedangkan triase 4 tingkat modifikasi ATS sebesar 73,7%. Perbedaannya sangat tipis sekali ya. Expected triase adalah hasil pengkajian triase sesuai keputusan triase, di mana pasien menerima kode triase yang sesuai dengan tingkat urgensi pasien. Under triase pada ESI lebih kecil persentasenya dibandingkan dengan triase 4 tingkat ATS. Under triase yaitu di mana pasien mendapatkan kode lebih rendah daripada kondisi urgensinya. Under triase ini berdampak pada respon time dan waktu tunggu yang berkepanjangan terhadap intervensi medis dan resiko perburukan kondisi. Jadi, semakin kecil ditemukan angka under triase, maka dapat dikatakan bahwa akurasi triase tersebut baik. Dan ESI memiliki persentase lebih kecil under triase dibandingkan triase 4 tingkat modifikasi ATS. Pembahasan berikutnya adalah dampak ESI terhadap length of stay. Kepadatan pasien masih menjadi masalah serius yang terjadi di IGD, di mana hal ini menyebabkan efek negatif yang meliputi meningkatnya angka kematian pasien, ketidakpuasan pasien terhadap pelayanan IGD,
kelelahan perawat, dan meningkatkan resiko tertular penyakit dan meningkatnya lama tinggal atau length of stay. Length of stay dapat diartikan menjadi lama tinggal di IGD. Pada penelitian Irawan dan kawan-kawan tahun 2020 menyimpulkan bahwa ada perbedaan antara triase ESI dengan triase klasik dan terdapat efek pelaksanaan triase ESI terhadap length of stay. Dalam penelitian ini, pada triase klasik, length of stay cenderung lebih lama. Pada pasien dengan kategori urgent terjadi penumpukan. Pada triase klasik, dalam penelitian ini kebanyakan akan masuk rawat inap, sehingga pasien menumpuk di IGD, menunggu untuk dipindahkan ke ruang perawatan. Hal ini terjadi karena pasien tidak dipilah ke dalam berdasarkan sumber daya. Namun, berbeda pada sampel pada kelompok perlakuan menggunakan triase ESI. Ternyata triase ESI dapat mengurangi length of stay yang lebih lama, sehingga dapat mengurangi kepadatan di ruang IGD. Hal ini tergambarkan dalam hasil penelitian, yaitu pada triase ESI sebagian besar length of stay adalah 0-4 jam, yaitu 53 atau 96,4%. Dan sebagian kecil 5-24 jam, yaitu 2 pasien atau apabila dipresentasikan menjadi 3,6%. Sedangkan pada triase klasik, sebagian besar yang 0-4 jam waktu tunggunya sebesar 30 pasien atau 56,4 pasien. Yang menjadi indikator dalam penelitian ini adalah waktu tunggu, yang dikategorikan menjadi 2, yaitu length of stay 0-4 jam dan length of stay lebih dari 5 jam. Semakin sedikit waktu yang dibutuhkan pasien untuk tinggal di IGD, maka akan lebih baik. Berarti antara akurasi triase, respon time petugas IGD, sampai status kegawatan pasien berhasil ditangani memerlukan waktu yang singkat. Dan triase ESI memiliki length of stay 0-4 jam yang besar, yaitu 53 pasien dibandingkan triase klasik yang length of stay 0-4 jamnya hanya sebesar 31 pasien. Pembahasan selanjutnya adalah dampak ESI terhadap kepuasan pasien. Hasil penelitian Kurniasari tahun 2018 menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara penerapan ESI dengan kepuasan pasien. Metode triase pada tempat penelitian tersebut menggunakan triase ATS yang memiliki konsep berbeda dengan ESI dalam pengklasifikasian pasien. Jika ESI mengklasifikasikan berdasarkan diagnosa yang kemungkinan dibutuhkan pasien, dalam ATS, pengklasifikasian pasien berdasarkan lama pasien dapat menunggu untuk mendapatkan perawatan di IGD. Sebagian besar pasien di IGD Rumah Sakit Sidowaras tergolong pada ESI 4 dan 5, yang artinya pasien masih bisa menunggu untuk mendapatkan pelayanan dan tidak mengalami kondisi yang cukup parah. Sehingga dalam penerapannya banyak terjadi komplain atas pelayanan yang diberikan kepada pasien di level ESI 4 dan 5, karena pasien merasa tidak diapa-apakan, tidak diberikan tindakan secara cepat. Tetapi pada teorinya ESI 4 dan 5 memang dikategorikan dalam pasien yang tidak membutuhkan penanganan segera atau tidak tergolong gawat dan darurat. Berdasarkan latar belakang tersebut, ketidaktahuan masyarakat terkait kondisi darurat dan respon time yang menjadikan alasan banyaknya komplain dan ketidakpuasan. Dari hasil literatur review yang sudah kami telaah, maka kami simpulkan bahwa triase ESI merupakan salah satu sistem triase yang memiliki 5 skala tingkatan dengan validasi, reliabilitas, dan akurasi yang tinggi, sehingga dapat meningkatkan keselamatan pasien. Penerapan ESI pada instalasi gawat darurat dapat meminimalisir terjadinya kematian dan kecacatan,
karena respon time yang cepat, yaitu kurang dari 5 menit. Triase ESI juga dapat meningkatkan kualitas mutu pelayanan IGD dikarenakan dapat mengurangi length of stay pasien, sehingga tidak terjadi penumpukan pasien di IGD. Dari literatur review ini, kami menyarankan mengenai keunggulan ESI ini sangat penting untuk dipertimbangkan bagi rumah sakit yang masih menggunakan triase konvensional. Untuk meningkatkan mutu pelayanan, triase ESI ini dapat dijadikan suatu alternatif, dikarenakan memiliki respon time akurasi yang tinggi apabila dibandingkan dengan triase konvensional dan triase 5 tingkat yang lain. Namun, untuk meningkatkan kepuasan pasien, tenaga kesehatan di IGD sebaiknya memberikan penjelasan mengenai kondisi kegawatan pasien dan respon time yang dibutuhkan pada masing-masing tingkatan triasenya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan, bisa meninggalkan komentar di kolom komentar. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.